konsep sederhananya adalah bagaimana caranya klien itu bisa mengambil atau menyimpan data melalui server ya, dengan bermodalkan jaringan internet melalui web begitu, tanpa harus adanya proses login ataupun semacam session yang disimpan di server. Untuk itu kita akan implementasikan konsep REST API ini menggunakan web server dengan aplikasi mobile. Di sini kita punya satu server, anggap saja ini contoh server yang menyimpan data ya. Lalu kita bisa melakukan insert data, kemudian mengubah data, lalu menghapusnya, atau yang kita kenal sebagai istilah CRUD ya, create, update, retrieve, kemudian delete. Kemudian di sini juga ada database-nya ya. Untuk data-datanya itu disimpan di database. Lalu anggap saja di sini database server, kemudian ini adalah web server. Nah, kemudian bagaimana caranya klien itu bisa berhubungan dengan web ini tanpa harus melakukan proses login begitu. Kemudian kalau kita lihat beberapa hal yang kelebihan dari web server itu adalah kita bisa menggunakan aplikasi web itu berbagai tujuan, tergantung nanti siapa yang kita kembangkan. Di sini setelah kita memiliki web server, kemudian database server ini, kita juga punya platform aplikasi Android. Anggap saja ini aplikasi Android ya, meskipun emulatornya menggunakan web ya. Nah, kemudian data-data yang tersimpan di web server atau di database server itu kita sudah bisa akses melalui aplikasi ini. Di sini ada 4 data, 1 tes, kemudian tes lagi, tes juga, dan tes kembali. Untuk demo pertama adalah bagaimana kita menyimpan data atau menambahkan data melalui web ini ya, atau melalui server yang kita punya menggunakan aplikasi Android yang sudah kita buat. Kita akan langsung contoh menambahkan data baru ya. Kita tuliskan saja tes lagi ya, atau istilahnya tes demo API saja ya. Sebenarnya nanti untuk penggunaannya bebas, Anda gunakan untuk membuat apa saja, yang penting intinya adalah aplikasi klien ini yang dalam hal ini Android itu bisa mengakses web ya, web server atau database server tanpa harus login terlebih dahulu. Coba submit ya. Nah, ini sudah berhasil sehingga datanya bertambah menjadi 1. Kalau kita lihat di sini belum ada interaksi, karena ini sifatnya web statis ya, masih statis, tidak ada konsep real time. Nah, kalau kita lihat, kita refresh saja halaman ini. Nah, ini data yang terbaru kita tambahkan ya, namanya tes demo API. Lalu kita akan coba proses selanjutnya, yaitu proses hapus ya.
Di sini kita sudah tuliskan tadi data terbaru ya, tes demo API itu, lalu kita akan hapus ya. Nah, ini sudah berhasil. Lalu kita cek lagi di sini. Nah, ini datanya sudah terhapus ya. Kemudian kita coba juga misalnya demo di web server itu kita hapus data ya, ini. Tidak ada respon ya, mohon maaf. Nah, sepertinya yang di web ini ada bugsnya ya. Nanti kita lihat lagi. Nah, kalau kita lihat di sini, ini juga masih ada data yang tersisa. Tadi kita refresh lagi ya. Tapi nanti untuk implementasinya seharusnya bisa langsung datanya tersimpan atau terubah secara otomatis tanpa harus merefresh halaman ini. Jadi untuk konsep API itu kira-kira seperti itu. Nah, ini sudah 4 data ya, yang tadi sudah dihapus. Kita coba ubah yang bagian ini menjadi tes API. Ini diubah, ini juga diubah supaya nanti kelihatan hasil pengubahannya. Ini kita ubahnya di tanggal sekarang, lalu kita proses submit. Nah, ini sudah berhasil. Lalu kita lihat. Nah, ini perlu di refresh karena ini emulatornya memakai web ya. Lalu kita lihat lagi di web servernya, tadi nama data yang terakhir itu adalah tes kembali. Kalau kita refresh halamannya itu, nah ini sudah berubah menjadi REST API. Ini juga sudah berubah menjadi tes REST API begitu. Kesimpulannya adalah bahwa konsep REST API itu hari ini sangat penting ya. Kenapa? Karena kita bisa melakukan pemrosesan data dari klien ke server ataupun sebaliknya, sehingga memudahkan untuk implementasi aplikasi yang kita inginkan. Jadi nanti Anda dipersilakan untuk membuat tugas sesuai dengan konsep masing-masing. Hasil akhirnya adalah aplikasi mobile. Yang kita sarankan adalah Android. Jadi aplikasi itu nanti bisa berinteraksi dengan server atau penyimpanan ya, database begitu. Yang paling bagus ya kita implementasinya menggunakan konsep REST API begitu ya. Di materi untuk hari ini dicukupkan sekian. Untuk source code program Anda bisa akses ya di ada 2 folder yang harus Anda download, versi web dengan versi mobile-nya. Nah, ini untuk versi web itu tersedia di bagian yang web CRUD begitu ya. Itu untuk versi webnya. Sedangkan kalau yang untuk aplikasi Android-nya atau mobile-nya itu ada di bagian ini folder SPL, yang mana nanti setiap bagian yang ada di folder ini itu Anda simpan di folder library ya, di Flutter, dan silakan Anda setting sesuai dengan kebutuhan karena nanti ada beberapa hal yang harus disesuaikan ya, apakah itu portnya, kemudian juga alamat servernya kalau Anda menggunakan server begitu. Jadi itu dipersilahkan.
untuk hari ini mungkin materinya dicukupkan sekian, dan persilakan kepada Anda semua untuk segera menyelesaikan project yang sudah ditugaskan. Terima kasih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.